Jadi penulis surat Ibrani ini betul-betul spesial di buku ini, menegaskan tentang kebesaran Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia, baik mereka yang lemah maupun yang kuat, baik mereka yang bertuhan maupun mereka yang bertuan. Semuanya itu diterangkan di dalam Ibrani ini. Mengapa demikian? Karena pada saat di zaman ini dituliskan surat ini untuk memberikan penegasan dan kekuatan bagi jemaat, di mana pada saat itu jemaat mula-mula yang tidak hanya berasal dari satu suku saja, satu budaya saja, tapi dari berbagai bangsa, suku datang kepada Tuhan Yesus menjadi jemaat Tuhan. Mula-mula mereka bingung, Yesus itu apakah benar juru selamat di tengah-tengah kehidupan mereka. Mengapa? Karena memang pada saat itu jemaat Tuhan hidup di tengah-tengah dunia yang plural. Ya, begitu banyak perbedaan, banyak keyakinan, banyak kepercayaan, banyak agama-agama, dan itu mereka hadapi sehingga mereka bingung apakah benar Yesus ini juru selamat. Makanya bagian terakhir di ayat 20 di situ dikatakan Yesus itu betul imam besar menurut Melkisedek. Jadi ditegaskan di situ. Jadi jangan ragu, Yesus itu lebih besar dari semua imam, lebih besar daripada semua nabi, lebih besar dari apa yang ada di muka bumi ini menurut Melkisedek, hukum Melkisedek. Nah, amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa di poin yang pertama mau menunjukkan kedaulatan, kebesaran, kehebatan Tuhan Yesus. Karena jemaat di situ luar biasa tertekan dengan orang Kristen Yahudi, ya, khusus yang dari Yahudi, karena mereka punya pemahaman sendiri ya tentang bertuhan itu. Ada istilahnya haram dan halal. Oh ini nggak boleh, itu tak boleh. Nah begitu ya. Apakah makan B2 itu boleh atau tidak? Nah itu bingung dia. Udahlah juru selamat itu mulai diganggu oleh masyarakat sekitar, ditambah lagi teologi di lokal yang mengatakan tidak boleh makan ini, mengganggu kesalehan dan sebagainya. Mereka menjadi bingung, mereka menjadi mulai ragu. Maka itu di dalam Ibrani ini, surat ini datang meneguhkan mereka sehingga mereka diharapkan menjadi kuat. Mengapa Yesus melebihi dari segalanya? Mengapa Yesus adalah juru selamat bagi seluruhnya? Mengapa Yesus adalah sumber keselamatan yang paling besar di muka bumi ini? Karena dia datang ke dunia ini untuk memberikan pengampunan dosa kepada semua manusia. Pengampunan dosa, bagaimanapun besarnya dosanya, bagaimanapun besarnya kesalahannya, bagaimanapun banyaknya kesilapan yang dilakukan, diampuni dosanya apabila dia bertobat. Siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan diberikan keselamatan. Kalau dalam pikiran kita bahwa orang yang membunuh, apalagi membunuh ya, pernah kita dengar pembunuhan terjadi pada satu keluarga, suami istri bahkan anak-anaknya dibunuh. Itu kejam sekali. Langsung di pikiran kita apa yang terjadi? Masuk neraka. Kita setuju dengan itu. Orang yang membunuh itu pasti masuk neraka. Nah, tapi ternyata berbeda pemahaman kita dengan pemahaman Tuhan. Pembunuh itu masuk surga apabila dia bertobat. Nah, begitu. Inilah luar biasanya. Ya, jadi luar biasanya keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus sangat besar karena dosa yang besar memang menjijikkan di depan banyak orang, dicela banyak orang, diampuni apabila dia bertobat. Dan sebaliknya, orang yang melakukan dosa yang lebih kecil daripada pembunuh tadi masuk neraka apabila dia tidak
bertobat, ya. Dia merampok, dia mencuri, masuk neraka. Kalau dia tidak bertobat, luar biasa. Inilah kebesaran dari keselamatan yang ditawarkan Tuhan Yesus bagi kita yang hidup. Selama hidup, mari bersama. Sampai detik kita masih bisa bernapas, tetaplah berpegang teguh pada keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang bagian yang kedua, ketika ini sudah diberikan pemahaman, maka kita teringat khotbah hari Minggu, ya. Amang Pendeta Resort sudah jelas menyampaikan tentang khotbah hari Minggu bersama dengan Inang Pendeta Beruta Sowit, ya, di mana teliti dalam mendengar. Mereka sulit untuk memahami mana yang benar. Teliti apa yang kita dengar supaya kita tetap dalam jalurnya dan tidak hanyut oleh dunia ini. Ya, jemaat Tuhan di situ karena baru-baru menjadi orang Kristen sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang abu-abu. Wah, gitu. Ada yang sinkritis, ya, lakukan ini, dicampur sana, campurkan ini, karena budayanya ini dicampur segala macam. Rupanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegaskan kita teliti dalam hal mendengar sehingga kita pahami dan kuat memegang dari firman Tuhan tersebut sehingga kita akan setia sampai akhir kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Bagian yang terakhir daripada firman Tuhan ini, Amang Inang, cepat juga ya. Kalau udah dengar terakhir tuh enak sekali ya. Bagian terakhir daripada firman Tuhan hari ini adalah kita akan mengetahui bahwa kedaulatan Tuhan Yesus itu tidak berhenti pada cerita di Alkitab, tidak berhenti pada kesaksian di Alkitab, tapi juga sampai dalam kehidupan kita. Itu harus kita pegang. Yesus juru selamat yang akan menghantarkan kita menjadi jembatan, menjadi jalan menuju kepada Bapa. Itu kita pegang dengan baik sampai akhir kehidupan kita. Dan ketika kita memahami itu, maka kita pun akan melihat apabila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itulah nats kita hari ini, ya. Hari ini meneguhkan, menguatkan kita. Apabila Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Maka itu berpegang teguh pada kuasa Allah. Dia saja, ya, dia saja sanggup mengampuni dosa-dosa manusia dengan cara mati dan bangkit dari kematian itu, apalagi untuk pergumulan-pergumulan kita, pasti dia juga akan beri jalan. Amin. Itu luar biasa, ya. Dia saja rela mengorbankan apa yang dimilikinya, bahkan kehidupannya untuk kita. Masa pergumulan kita tidak ditolongnya? Maka itu kita berpegang pada kedaulatan Tuhan. Oh, Amang Pendeta, apa contohnya? Oke, kalau kehidupan sehari-hari, kehidupan saya mungkin itu terlalu subjektif. Amang Pendeta ini mungkin tambah-tambah saja. Oke lah, nggak usah kesaksian saya. Tapi di Alkitab sendiri, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berada di satu perahu, betul ya? Pernah ya? Di danau, satu perahu, ketika mereka akan berjalan dengan perahunya itu, nggak usahlah perahu, kok perahu seakan-akan kalau zaman sekarang perahu itu kecil ya, jadi kapal lah bilang ya, kapal suap gitu ya. Lalu karena Tuhan Yesus sudah mengajar begitu banyak, dia pun istirahat dan tidur. Tiba-tiba datang topan, badai, ya. Biasa itu di tengah air yang banyak, contohnya danau ataupun laut, banyak itu lewat ya, angin topan, badai. Nah, ketika lewat mereka ketakutan padahal mereka ahli di dalam ya nelayan, itu ahli di dalam kelautan ya gitu ya. Banyak dari antara mereka yang ahli, tapi ketakutan sama sekali. Berarti baru kali inilah mereka mengalami kedahsyatan topan terjadi. Dilihatnya Tuhan Yesus tidur. Maka dibangunkan, akhirnya dia bangun dan mengatakan apa? Dia mengatakan, diam dan tenanglah. Ketika dia mengatakan itu, apa yang terjadi? Betul, diam.
dan tenanglah badai itu, tidak ada lagi. Luar biasa, itulah kedaulatan, kehebatan. Ketika dia bertindak, berkata-kata, berfirman, maka itu jadi. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pergumulan hidup kita pasti banyak tantangan, beratnya beban kehidupan kita. Tapi biarlah firman Tuhan itu melekat dalam kehidupan kita, sehingga dapat kita hadapi semua kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ya. Bila Tuhan beserta dengan kita, berpihak dengan kita, bersama-sama dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Maka itu mari bersama kita tetap memegang Yesus, setia kepada Yesus sampai akhir kehidupan kita. Lihat dalam contoh di Ibrani ini yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi adalah Abraham. Kita lihat Abraham dalam menantikan janji Tuhan adalah sabar dalam pengharapan. Pergumulan paling besar bagi Abraham adalah keturunan. Tuhan ya, kau udah janji, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu aku akan punya keturunan bahkan sebanyak pasir di tepi pantai. Dipegangnya terus janjinya ini. Pegang terus. Apapun yang terjadi. Ada orang mengatakan, enggak, aku pegang janji. Apapun yang terjadi, Tuhan akan kasihkan aku keturunan. Aku akan. Akhirnya usia 100 tahun dia memperoleh anak, yaitu Ishak. Luar biasa, umur 100 tahun. Sudahlah, kita nggak usah secara medis melihat, oh ini begini, nggak usah. Artinya janji Tuhan ditepati. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Apapun pergumulan kita, apapun pengharapan kita, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, ketika kita yakin akan pengharapan itu dan tahu bahwa itu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, pegang terus amang-inang, pegang terus, jangan berhenti. Terkadang ada orang begitu ya, sudah setahun amang pendeta saya doakan, tapi kok enggak datang-datang, udahlah berhenti dia. Sama seperti ada satu ilustrasi kan, seseorang yang menggali suatu terowongan, mengharapkan akan adanya harta karun di sana. Ketika dia menggali, begitu dia menggali, sehari, 2 hari, 3 hari, berminggu-minggu, kemudian dia capek dan putus asa tanpa harapan lalu pulang. Ternyata ketika lihat di peta, di gambarannya, rupanya tinggal sejengkal lagi. Ketika dia beberapa kali lagi dia akan menggali, pasti dapat. Tapi karena menyerah, dia tidak dapat apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan kita, amang-inang yang terkasih. Pegang Tuhan Yesus dan janji-janjinya. Firman Tuhan ini adalah janji-janjinya. Pegang firman Tuhan. Terkadang saya lupa amang pendeta, hafalkan firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang merupakan ayat emas yang menjadi kekuatan dan juga penghiburan dalam hidupmu, pakai itu supaya kita ingat dan diberikan penghiburan, kuat menjalani hari-hari dan kehidupan ini. Ibrani tadi mengatakan bahwa pengharapan itu diilustrasikan seperti apa? Sauh atau jangkar gitu ya. Kapal pasti semuanya ada jangkar. Apalagi kalau kapal yang menempuh jarak yang jauh, dia tak lupa ya membuat jangkar. Ternyata jangkarnya itu pun berat-berat juga, berat-berat. Nah, jangkar. Kemudian apa yang terjadi? Kalaupun ada badai, silahkan kapalnya itu digoncang-gancingkan. Tapi ketika jangkar itu sudah mencengkram dasar laut, maka apa yang terjadi? Kapal yang dihembuskan badai topan, dia hanya bergeser ke kiri ke kanan, tapi tetap hot di tempatnya. Karena apa? Ada jangkarnya di situ. Ketika kita punya pengharapan seperti jangkar ini, sama seperti Abraham yang punya harapan betul-betul pada janji Tuhan, aku pegang ini, maka sampai pada waktunya badai pun berlalu.